Mari pada malam hari ini, dimanapun kita berada, mungkin pagi, mungkin malam menjelang kita tidur, mari kita membuka hati kita saat ini. Mengambil waktu teduh, meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, bersaat teduh bersama dengan Dia. Tuhan, kami datang pada saat ini, kami sungguh-sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu disukakan dan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Oh, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberikan pengharapan, nama yang memberikan kepastian. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban, Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berseru. Hiarama yararamase, hiarama yararamase, hiarama yararamase, hiarama yararamase, hiarama yararamo. Ku berseru padamu Tuhan, ku berseru. Oh Yesus, Yesus, Kaulah harapan, Kaulah jawaban kami. Yarama yaramo, yarama yararamase, yarama, yarama yararamase. Haleluya, haleluya. Lukas 17 ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 10 orang kusta yang pada saat mereka berseru kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus tidak berkata apapun yang berkaitan dengan penyakit mereka, tetapi Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Kenapa imam-imam harus mereka temui? Karena imam-imam pada saat itu, pada tradisi pada masa itu, imam-imam inilah yang ketika melihat keadaan mereka, apakah mereka sudah menjadi tahir atau masih najis, barulah mereka boleh bergaul dengan komunitas atau bertemu dengan keluarga mereka.
Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dijauhi, penyakit yang dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Sehingga mereka yang sakit kusta pada saat itu, mereka harus terisolir, mereka harus dikarantina, mereka harus menjauh dari kerumunan orang. Bahkan mereka dianggap najis. Selama mereka belum sembuh, selama mereka belum menjadi tahir, dan belum dinyatakan oleh para imam, maka mereka masih berada di dalam karantina tersebut. Mereka dijauhi secara sosial. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kami sungguh-sungguh berdoa dan mengharapkan mujizat itu terjadi. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang menyaksikan tayangan ini, saat ini sedang mengalami satu kondisi sakit, lemah secara fisik, ataupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang terkena COVID dan berada di dalam karantina, yang pada saat itu engkau merasa bahwa harapan itu menjadi hilang, gak punya lagi seperti masa depan, dan mungkin engkau juga berkata, kenapa harus terjadi pada diriku? Engkau dijauhi orang, sosialmu seperti mengkarantina engkau. Engkau dijauhi dan kau harus masuk dalam satu karantina, tidak boleh bertemu dengan orang lain, bahkan keluargamu pun mungkin tidak boleh bertemu supaya tidak tertular. Nah Bapak Ibu Saudara, firman ini memberikan satu pengharapan, satu kepastian bahwa iman di dalam Kristus Yesus. Kita melihat Yesus di sini, dia memberikan mujizat, dia menyatakan mujizat, dia memberikan kesembuhan. Mari saat ini kita angkat pujian kita, sembah, arahkan mata kita kepada Yesus. Berserulah sama seperti 10 orang kusta ini. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, sembuhkanlah kami. Engkau masih punya harapan. Engkau masih punya kepastian di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita sembah dia. Kita percaya bahwa dialah penyembuh kita. Dialah Tuhan penyembuh kita. Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat. Mari arahkan iman kita kepada dia. Haleluya. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus, 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 oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus, tak ada lain yang ku
sembah hanya Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Yesus yang ku sembah, hanya Yesus. Harapanku, harapanku, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah. Hanya padamu hidup kami tertuju, hanya pada Yesus, hanya pada Yesus yang ku percaya, yang ku harapkan. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh. Malam hari ini kami percaya ketika kami berseru kepada nama Yesus, ada mujizat, ada pemulihan terjadi. Kami berdoa bersehati saat ini untuk setiap anak-anak-Mu saat ini yang melihat, yang merenungkan bersama-sama dengan kami, akan mengalami penyembuhan, akan mengalami pemulihan, akan mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 17 tadi, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan kepada 10 orang kusta ini seketika itu terjadi. Pada saat mereka berjalan, mereka mengalami mujizat itu. Kami berdoa bahwa mujizat Tuhan juga bisa terjadi pada saat ini. Pada saat kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, mujizat itu akan terjadi. Yang luar biasa adalah dari 10 orang, 1 orang kembali tersungkur di depan kaki Yesus, menaikkan penyembahannya. Saya percaya mungkin dia belum sampai kepada imam-imam untuk menunjukkan apakah dia sudah sah, sembuh dan boleh bergabung dengan komunitas yang lain. Tetapi dengan imannya juga dia datang kepada Kristus kembali. Di tengah jalan dia tahu bahwa dia sudah sembuh. Dia gak perlu seperti yang menunjukkan kepada imam-imam. Dia langsung kembali dan tersungkur. Bahkan di tengah jalan tuh dia meneriakkan sorak-sorai, memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Ungkapan, ekspresi penyembahan yang muncul dari dalam hati karena menyadari, mengakui kebaikan Tuhan, mengalami mujizat itu, dan tersungkur dan masuk dalam penyembahan. Apakah hari-hari ini ketika kita mengalami hal yang baik dari Tuhan, kita menganggap itu sebagai hal yang biasa, yang perlu atau yang sepantasnya kita terima? Apakah kita memiliki sikap sama seperti 1 orang kusta ini, yang menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia bukan orang yang dari tradisi Yahudi. Dia orang yang dianggap asing, yang dianggap hina. Tetapi Yesus memberikan pengakuan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, mari pada malam hari ini, kalaupun mungkin pada saat ini engkau juga sudah sedang mengalami kesembuhan itu,
Ambillah langkah iman. Mungkin kau belum merasakannya secara total, tapi ambillah langkah iman, respon yang baik seperti satu orang yang mengalami kesembuhan ini. Di antara teman-teman yang lain, dia memiliki respon yang baik. Dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan aku, terima kasih. Iman daripada satu orang kusta ini menarik perhatian Yesus. Dan dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atau dengan bahasa yang lain, engkau ini luar biasa. Yang lain tidak kembali untuk menyatakan syukur, tetapi engkau tersungkur di depanku. Engkau menyembah aku dengan segenap hati. Engkau orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, kami berdoa, mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Kita sembah Dia sekali lagi. Mari kita sungguh-sungguh buka hati kita. Kita minta Tuhan Yesus, 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 aku mau mengalami. Dan kalaupun kau sudah mengalami saat ini, mari naikkan sembah, pujian kepada Dia, pengagungan kepada Dia, ucapan syukur dengan tersungkur, dengan berlutut menyembah Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan, Amin, amin. penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Ya Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Amin, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Ku percaya Kaulah sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Oh, Kaulah Tuhan pemulihku. Amin. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kau yang berfirman, Kau yang menyembuhkan Tuhan. Oh, Kau memulihkan. Haleluya, haleluya. Biarlah saat ini izinkan Roh Kudus untuk menjamah setiap kita. Ada kuasa kesembuhan yang menjamah setiap Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakitmu. Kalaupun ada pada malam hari ini, atau pada saat ini, jam berapapun engkau melihat tayangan ini,
dan engkau sedang di dalam keadaan yang sakit, bahkan engkau sedang terpapar COVID-19, berdoa biarlah kuasa ilahi di dalam Kristus Yesus itu menyembuhkan engkau, mengadakan mujizat, dan melalui kesembuhanmu engkau memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dan pada saat ini biarlah iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan engkau. Iman kepada Yesus itu yang memulihkan kehidupanmu. Biarlah pada saat ini di dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada, Roh Allah hadir, Roh Allah menjamah, kuasa kesembuhan dinyatakan. Engkau mengalami pemulihan. Dengan imanmu engkau akan diselamatkan. Dengan imanmu engkau akan mengalami pemulihan. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami di bawah kendali Allah yang berdaulat. Kami serahkan keluarga kami di bawah kendali Tuhan yang berdaulat mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.